Kita mulai ya. Mohon dihidupkan kameranya semua. Yang sudah hadir, mohon dihidupkan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau minta maaf ya, karena kemarin tidak bisa mengajar struktur data, karena kondisinya kemarin saya baru sampai dari Medan, ya. Jadi naik mobil, sampainya sebenarnya sebelum subuh. Jadi ternyata berjam-jam mobil itu pusing ya. Jadi pagi itu saya pusing sekali kalau saya ngajar nanti kurang konsentrasi ya. Apalagi ngajar struktur data kan harus butuh konsentrasi ya, biar nggak salah menyampaikan gitu ya. Oke, jadi saya putuskan untuk saya tunda. Sebenarnya mau tunda ke siang kemarin, cuman takutnya kalau ada jadwal lainnya, jadi saya tunda ke hari ini. Saya minta maaf ya mengganggu waktu weekendnya. Tapi kalau nggak kita ketunda ke hari ini, kita nggak punya lagi waktu ya, karena memang Jumat depan sudah ujian akhir. Ya, saya ingatkan kembali, minggu depan insya Allah kita akan laksanakan ujian akhir struktur data secara luring ya di kelas. Soalnya gimana kemarin keputusan kita, essay atau choice? Choice, Bu. Choice, oke ya, choice ya. Jadi kalau choice ya waktunya tidak selama di essay ya. Essay bisa jadi kita punya 6 soal, waktunya 1,5 jam. Tapi kalau choice tidak boleh lama-lama, karena kalian cuma menebak. Kalau maksudnya memilih, bukan menebak, memilih satu dari jawaban tersebut. Kalau terlalu lama, potensi kecurangannya besar nanti. Jadi kalau choice saya buat waktunya singkat. Jadi misalnya soal kita 30 ya udah 30 menit gitu, ya. Kalau soalnya 20 Bu, 20 menit. Saya belum tahu soalnya berapa, tapi minimal 20 lah. Kalau choice nggak mungkin di bawah itu ya. Minimal 20, maksimal 30. Nah, waktunya saya buat aja sejumlah soal. Walaupun ada soal yang butuh waktu lebih semenit, ada soal yang ya nggak ada perlu cari-cari, sepertinya cuma butuh 5 detik gitu ya. Tapi ya kita ambil rata-ratanya. Jadi kalau soalnya N, waktunya N menit gitu ya. Nah, jadi tidak ada cerita ikut dari rumah ya, semuanya hadir ke kelas. Kalau betul-betul sakit gimana Bu? Ini betul-betul sakit, tidak bisa berangkat dari itu ya. Boleh ikut dari rumah dengan konsekuensi waktunya saya kurangi jadi setengah ya. Nah, jangan soal yang sama dengan teman-teman kalian, tapi kalau di rumah sebagai punishment-nya ya. Nah, punishment-nya biar adil gitu ya. Jadi di rumah kan saya nggak bisa ngawas gitu. Nah, jadi biar lebih betul-betul nggak sempat buka buku, waktunya saya kurangin jadi setengah. Jadi kalau soalnya 30, teman-teman punya waktu 30 di kelas, yang di rumah saya berikan waktu hanya 15 menit langsung kumpul, telat dari itu kita tidak terima. Ya, tapi dengan syarat memang sudah sakit parah dan benar-benar nggak bisa hadir. Bukan karena cuman ingin pilih di rumah, itu bukan ya, tapi dalam keadaan sakit yang benar-benar sakit gitu ya, ada bukti keterangannya gitu. Oke. Kalau di kelas-kelas lain saya sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak mau ada yang ikut dari rumah ya kalau misalnya ujiannya memang luring, kecuali memang semuanya daring ya. Tapi ada yang mengaku sakit dan ada kegiatan tertentu yang nggak bisa hadir, yang saya lakukan ya soalnya juga sama, di waktu yang sama mereka kerjakan di rumah, cuma ada pengurangan nilai ya. Nah, kalau yang ikut di kelas betul semua 100, yang ikut di rumah walaupun betul semua dia nggak akan dapat 100. Jadi ada punishment dari segi nilai gitu ya. Jadi memang seperti itu. Karena kalau kita buat di hari yang lain lagi, saya buat luring lagi untuk orang yang sakit tersebut, tentu saya harus ganti soal baru ya kan, karena sudah hari dah berganti ya. Soal sudah bocor-bocor mungkin ya. Demi keadilan kita harus ganti lagi, dan itu butuh waktu. Kalau untuk satu orang saya buat soal lagi kan butuh waktu. Jadi tetap yang sakit diikut di waktu yang sama dengan ada konsekuensinya, itu dikurangi waktu. Setuju ya? Setuju? Ada yang ingin ditanyakan mengenai ujian? Kemudian karena ujiannya choice, mungkin kemungkinan besar saya akan pakai Google Form. Jadi kalian pastikan bahwa kalian semua ada paket ya di handphonenya. Takutnya WiFi di kelas nanti ada masalah ya. Jadi pastikan kalian punya paket internet di handphone kalian. Ya.
Nah, jadi jangan sampai nanti nggak bisa buka waktu jalan terus gitu ya, kalian nggak connect internetnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di kelas wifi-nya bagus bisa, tapi nggak, kadang-kadang tidak terlalu bagus ya, nggak bisa kita jamin. Jadi pastikan paket handphone kalian ada paketnya. Bisa ikut dengan handphone, bisa ikut dengan komputer. Yang jelas tidak boleh buka apapun yang saya awasi. Ya, tidak boleh berdiskusi dengan kawan, tidak boleh buka apapun, dan soalnya kita acak ya. Jadi benar-benar harus jujur. Ya, walaupun dengan handphone, dengan laptop, tidak boleh buka apapun selain Google Form tersebut. Ya, jadi harus kalian pastikan paket internetnya ada ya. Oke, jadi hari ini materi kita akan bahas satu materi terakhir ya. Jadi ini juga materi baru ya, di struktur data sebelumnya tidak ada materi ini. Baru tahun ini coba kita kenalkan ya, baru tahun ini coba kita masukkan. Ya, walaupun memang tidak begitu lengkap, tapi coba kita masukkan ya. Jadi materi kita hari ini dynamic programming. Ini slide-nya belum saya letakkan di e-learning, setelah kelas ini nanti akan saya upload ya. Jadi materi kita hari ini tentang dynamic programming. Nanti saya akan absen kembali ya untuk update yang kemarin sudah kalian absen, kita akan sesuaikan dengan kehadiran hari ini. Walaupun kemarin sudah absen, kalau hari ini tidak hadir, maka akan kita tolak absennya. Dan mohon setelah kelas berlangsung kan ya, yang nggak hidupkan kamera nanti kita anggap sudah hadir. Ya, cuma akun Zoom yang hadir, orangnya nggak hadir. Kita nggak bisa paksa orang untuk hadir ke kelas ya. Nah, itu opsional, pilihan. Tapi ketika dia hadir, buktinya apa? Nah, buktinya hidupkan kameranya lah ya. Jadi bukan Zoom-nya yang hadir, orang yang tidur ya. Oke. Saya ingin tanya, sudah pernah dengar sebelumnya dynamic programming? Sudah? Sudah pernah dengar mungkin di mata kuliah algoritma mungkin, atau pernah belajar sendiri, atau pernah baca di buku, pernah dengar sebelumnya dynamic programming? Yunita tidak. Kalau yang lain gimana? Pernah dengar judulnya aja, Bu. Pernah dengar judulnya aja ya. Nah, pernah dengar gitu ya. Nah, berarti belum ada di sini, belum semuanya dari nol nih belajar dynamic programming, atau ada yang udah tahu nanti? Dava sudah tahu dynamic programming? Dava Mudafar? Belum, Bu. Cuma dengar dynamic programming aja. Oke. Putri Aulia? Sudah pernah dengar? Atau sudah pernah tahu? Firman, sudah tahu dynamic programming itu apa? Belum, Bu. Belum, oke. Oke, kalau belum simak ya, hari ini kita akan membahas apa itu dynamic programming. Nah, ya, dynamic. Dynamic itu apa artinya? Apa dynamic artinya? Mungkin ada yang jawab, yang maknya lupa dihidupkan gitu. Jadi saya nggak dengar ada yang jawab apa-apa. Apa itu dynamic? Dinamis. Ya, dinamis. Apa itu dinamis? Berubah-ubah ya, Bu. Berubah-ubah. Apa itu berubah-ubah? Tidak tetap ya. Nah, terserah lah ya. Oke, jadi hari ini kita mau mau mengenal ya apa itu dynamic programming. Oke, mungkin pengertiannya banyak ya, kalian bisa cari di internet dan sebagainya, tapi ini coba saya rangkumkan saja versi saya. Nanti kalian bisa buat versi sendiri. Jadi pengertian itu kan tidak baku ya kan? Nah, pengertian itu tidak baku. Apalagi ini bukan pelajaran teori, jadi tidak baku, kecuali mungkin kita belajar ilmu-ilmu yang memang ada pengertian bakunya dan kita harus sebutkan sumbernya gitu ya. Nah, tapi ini enggak, karena sudah kalian, kita bisa pakai bahasa sendiri, yang penting yang kita maksud itu tersampaikan. Jadi saya coba simpulkan ya, dynamic programming itu, atau bahasa Indonesianya program dinamis. Ya, jadi ini program dinamis. Program di sini bukan pemrogram, artinya code itu ya, bukan. Ya, jadi bukan itu artinya. Walaupun memang dynamic programming itu untuk pemrograman, tapi programming yang dimaksud di sini bukan pemrogramming code-nya, tapi lebih ke algoritmanya ya. Jadi program dinamis itu adalah langkah kita membuat algoritma lebih efisien ya, dengan menyimpan intermediate result untuk dipakai kemudian ya. Jadi dynamic programming itu bisa kita bilang langkah ya yang bisa kita tempuh untuk kita membuat algoritma kita itu jadi lebih efisien.
Ya, caranya gimana? Dengan kita menyimpan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ya, untuk dipakai kemudian lagi. Ya, kalau nggak ada yang bisa disimpan, Bu, nah berarti itu nggak bisa kita buat dynamic programming, ya kan? Nah, dynamic programming ini ada sesuatu yang bisa kita simpan. Untuk apa kita simpan? Karena ke depan kita perlu lagi, jadi kita simpan untuk kita pakai lagi. Nah, dynamic programming itu bekerja dengan sangat baik ketika program kita membutuhkan repetitive computation. Ya, artinya ada sesuatu yang dihitung berulang-ulang, bagus untuk kita pakai dynamic programming. Oke, mungkin belum ada bayangan, enggak masalah ya, enggak masalah. Ya, contoh kasus ya. Nah, contoh kasus biar kalian tahu kemana dipakai dynamic programming ini. Contoh kasus yang paling terkenal itu Fibonacci number ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita pecahkan dengan dynamic programming, tapi kalau langsung kita pakai contoh-contoh yang susah, nanti kesannya dynamic programming itu susah. Ya, pada dynamic programming itu tidak susah, yang susahnya nanti kasus-kasusnya. Ya, mungkin dynamic programming ini sering dipakai untuk memecahkan kasus-kasus yang susah. Jadi terkesan dynamic programming itu kalau kita tanya sama para programmer, oh itu termasuk advance, ya mereka akan bilang itu pemrograman yang advance, artinya sudah tinggi ya. Jadi kalau orang-orang baru belajar pemrograman biasa nggak belajar itu dulu. Ya, nah, biasa belajar pemrograman nggak belajar itu. Itu yang belajar itu orang yang udah level pemrogramannya udah tinggi, pasti dia sudah bisa dynamic programming. Ya, kalau kalian belajar bahasa pemrograman dasar apapun, nggak akan ngajarin dynamic programming. Jadi programming ini sudah advance, ya, sudah untuk memecahkan masalah-masalah yang lumayan membutuhkan komputasi yang besar, ya, lumayan membutuhkan yang harus dihitungnya dalam jumlah sangat besar. Kita pakai dynamic programming untuk menyelesaikannya. Sebenarnya susahnya bukan dynamic programmingnya, tapi problem-problem yang kita akan selesaikan itu yang susah. Ya, makanya saya kasih dulu problem yang gampang, biar kalian bisa tangkap apa itu dynamic programming. Ya, makanya hari ini judulnya pengenalan sebenarnya, pengenalan dynamic programming. Kalau dynamic programming ini sangat luas nanti ya, nah, tergantung case-case yang akan diselesaikan. Di hari ini kita berkenalan. Kalau betul-betul mau belajar, tidak akan cukup dia satu pertemuan. Case-case-nya banyak ya, makin case-nya makin susah. Nanti cara kita selesaikannya juga challenging ya. Oke. Nah, jadi misalnya ya, dalam kasus sederhana Fibonacci number. Ada yang belum tahu apa itu Fibonacci number? Sudah tahu semuanya ya? Apa itu Fibonacci number kalau sudah tahu? Apa? Coba, satu atau dua orang. Apa itu Fibonacci number? Pernah dengar di mana Fibonacci number? Soal UTBK, Bu. Soal UTBK ya. Nah, di mana yang lainnya pernah dengar Fibonacci number? Pernah belajar nggak? Ada mata kuliah atau pelajaran yang di dalamnya membahas Fibonacci number? Ya. Jadi Fibonacci number secara kalau pengertian untuk kita jelaskan ke orang awam ya, atau kita bukan orang ahli matematika, kalau kita jelaskan Fibonacci number itu apa, kita bisa jelaskan dengan Fibonacci number adalah sederet angka ya, yang angka tersebut dimulai dengan di deret pertamanya adalah 1, di deret keduanya adalah 1 ya. Dan deret selanjutnya itu adalah penyumblahan dua angka sebelumnya. Itu pengertian secara orang awam lah, bukan pengertian orang matematika. Ya kan? Nah, jadi dia dimulai dengan 1, deret pertamanya, deret keduanya juga 1. Nah, deret selanjutnya itu penyumblahan di depannya. Dengan kata lain, ini si 2 ini adalah penyumblahan 1 dan 1 ditambah 1 yang di depannya, ya kan? Nah, gitu juga si 5. Dia adalah penyumblahan dari 2 tambah 3. Ya, kalau 34 ini penyumblahan dari 13 tambah 21. 144 ini adalah penyumblahan dari 55 dan 89. Begitu juga selanjutnya di sini apa selanjutnya deretnya apa? Berarti penyumblahan dari 89 dan 144. Ya, dan seterusnya sampai kapan? Fibonacci number ini sampai berapa jumlah deretnya? Sampai kapan? Tak terhingga, Bu. Ya, tak hingga gitu ya. Nah, selama masih bisa ditulis, masih bisa disebut, selama dunia masih ada, dia ada terus gitu ya. Dan Fibonacci number itu sebenarnya sangat fenomenal ya. Nah, sangat ini bilangan ajaib sekali.
Makanya ini juga banyak sekali dipakai dalam ilmu-ilmu yang lain, seperti misalnya di ekonomi ya, kalau nggak salah di perhitungan saham itu saya kurang tahu juga. Kemudian di fisika, di kimia, di biologi ya, Fibonacci number itu sangat berhubungan sekali dengan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya ya. Nanti kalau kalian penasaran bisa cari dan baca sendiri. Karena saya di sini bukan mau bahas Fibonacci number sebenarnya ya, mau bahas apa itu dynamic programming. Cuma salah satu contoh yang kita pakai adalah untuk menghitung Fibonacci number. Oke, ya dalam kasus seperti ini, kecil seperti ini, ya enggak masalah sebenarnya ya, kita mudah masih mencari. Tapi kalau misalnya nanti kita mau cari Fibonacci number deret yang ke 1000, ya, deret yang ke 1.000.000 gitu ya. Nah, itu kan sudah butuh effort yang lebih besar. Nah, di situ nanti baru kelihatan apa gunanya dynamic programming. Oke. Nah, kira-kira dengan apa kita bisa selesaikan ini? Salah satu yang kalian tahu dengan apa? Algoritma apa yang bisa kita buat program untuk dia bisa mencari, misalnya kita berikan dia berapa Fibonacci number deret yang ke-5 kita bilang. Oh ya, n yang ke-5-nya 1, 2, 3, 4, 5. N yang ke-5-nya berarti 5 misalnya gitu. Yang ke-100. Nah, itu pakai apa biasanya kalau kita buat program? Yang kalian tahu pakai apa? Saat kita pernah dulu membahas contoh yang faktorial, ya, kita pakai apa faktorial? Rekursif, Bu. Ya, rekursif. Ya, nah, rekursif. Karena untuk tahu berapa nilai 5 faktorial, kita cari 4 faktorial berapa, 4 faktorial berapa, 3 faktorial berapa, 2 faktorial. Sampai kita tahu berapa hasil dari N-nya, itu 5 faktorial. Nah, itu kita bisa pakai rekursif, ya, atau recursion. Nah, begitu juga dengan Fibonacci number ini, ya, kita boleh pakai rekursif. Ya, kita di sini boleh pakai rekursif dalam kasus ini. Ya, salah satu contoh untuk menyelesaikannya bisa kita pakai rekursif. Nah, cuman kalau di rekursif, nah, nanti ketika ini sudah sangat panjang, rekursif sudah error, nggak bisa dia. Rekursif kalau sudah sangat banyak nanti akan error, ya kan? Kenapa? Nanti akan kita lihat ya. Nah, kemudian, kita ingin mencoba menyelesaikan Fibonacci number ini, ya, dengan menggunakan dynamic programming. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ya, betul teman kalian yang tadi. Kita bisa coba dengan cara rekursif dulu, ya, atau recursion. Nah, nanti kalau dengan cara recursion ini kan saat kita lihat banyak kejadian yang berulang-ulang dilakukan, ya, banyak kejadian berulang-ulang dilakukan. Nah, itu sangat memakan waktu, ya, memakan memori, ya. Nah, kenapa enggak kalau kita coba simpan dulu nilai yang sudah dihasilkan, itu kita store, ya, kita simpan. Nah, sistem itu dinamakan memoize, ya, memoize atau memoization, atau bahasa Indonesianya memoisasi, ya. Nah, tapi saya jarang banget dengar memoisasi. Walaupun orang ngomong bahasa Indonesia, tetap bilangnya memoization gitu ya, atau memoize, ya. Jadi hasil-hasil yang akan dipakai lagi ke depan, kenapa nggak kita simpan dulu biar kita nggak perlu hitung lagi. Nah, jadi nanti ini level yang keduanya ya, kita bisa simpan dulu. Tentu waktu yang akan diperlukan lebih singkat. Nah, ada satu lagi nanti yang waktunya akan lebih singkat lagi, namanya button up. Ya, nah, jadi langkah kita menyelesaikan dengan dynamic programming, kita melakukan 3 tahap ini. Oke, nah pertama kita akan lakukan dengan rekursif dulu, ya, atau recursion, ya, mencari Fibonacci number. Nah, ini dalam Python ya. Memang kalau dynamic programming itu banyak yang pakainya JavaScript, Python gitu ya, sangat cocok ya, termasuk pemrograman yang sangat cocok untuk dynamic programming. Oke, jadi misalnya kita ingin mencari berapa Fibonacci number untuk deret yang ke N, yaitu yang ke-5. Saya kasih contoh ini yang ke-5 gitu ya. Yang ke-5. Nah, kita bisa buat fungsi rekursif di sini. Di mana kita tahu di sini ini adalah fungsi rekursif, nggak ada kata-kata rekursif. Kalau ditanya, misalnya nih nggak ada recursion nih, nggak ada tulisan nih ya. Nah, ditanya di ujian, apakah ini mengandung fungsi rekursif? Kalian jawab iya. Kenapa? Dari mana kalian tahu ini adalah fungsi rekursif? Dari mana?
Apa tandanya? Kalau kita lihat program ini harus tahu kita, oh ini rekursif yang mereka algoritma yang dipakai adalah rekursif. Jadi mana kita tahu ini rekursif? Nggak ada kata-kata rekursif. Kata def kata kunci untuk function di dalam Python. Nah, ada kata-kata rekursif di sini. Jadi mana kita tahu? Kalau misalnya perulangan kita tahu ada kata-kata for bu, ada kata-kata while bu, gitu ya. Ini dari mana kita tahu rekursif? Ada yang bisa jawab? Terus saya mau tanya dulu, ini rekursif atau bukan? Ya, code yang kalian lihat di depan ini rekursif apa bukan? Rekursif, Bu. Siapa jawab? Cut. Kenapa rekursif ini, Cut? Ada yang result sama dengan fib n kurang 1 ditambah fib n kurang 2. Jadi apa itu? Memanggil fungsinya kembali. Iya, 100 buat Cut ya. Betul. Jadi rekursif itu pengertiannya kan fungsi yang memanggil secara pemrograman ya, maknanya kalau mungkin makna matematikanya beda, tapi dalam pemrograman makna dari rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, ini fungsinya namanya apa? Fungsi ini sampai ke bawah nih, ya, kita tahu sampai ke bawah ini namanya fib. Function ini kita kasih nama fib. Nah, ternyata di dalamnya itu ada panggil dirinya lagi, seperti faktorial kemarin. Kalau lupa coba buka lagi, ya. Pertemuan pertama dengan saya, ya. Itu kan ada yang di awalnya kita bahas faktorial. Nah, itu juga pasti ada lagi ya, faktorial, kita buat function, nanti di dalam faktorial itu panggil lagi. Karena untuk kita mau cari 5 faktorial, kita harus tahu 4 faktorial. Nah, 4 faktorial mau tahu, panggil 3 faktorial. 3 faktorial mau tahu, panggil 2 faktorial. Dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu juga di Fibonacci ini. Ya, untuk tahu Fibonacci yang ke N, kita harus tahu, misalnya Fibonacci yang kelima, kita harus tahu berapa nilai Fibonacci yang keempat, kan 5 kurang 1, 4. Ditambah dengan berapa nilai Fibonacci N kurang 2, 5 kurang 2, 3. Berarti untuk tahu berapa Fibonacci yang kelima, kita harus tahu deretnya yang keempat dan yang ketiga. Kita tambahin, tahulah kita berapa yang kelima itu. Ya, jadi ini fungsi rekursif apa bukan? Iya, kenapa? Seperti Cut jawab tadi. Karena di dalam fungsi fib ini ada panggil fib lagi. Begitu juga kalau namanya ini lain faktorial, di dalamnya ini ada faktorial. Tapi kalau tidak ada di dalamnya tidak ada panggil fungsi itu sendiri, berarti itu bukan rekursif. Ya, sama saat kita belajar quick short, kita belajar merge short, itu rekursif semuanya. Ya, kita punya sederet angka yang belum diurutkan, kita ingin urutin. Ya, kalau kita urutin sedikit-sedikit seperti bubble short misalnya, ya. Itu lama sekali habis waktunya, walaupun lama-lama terurutkan juga. Tapi kalau misalnya kita punya bilangan yang begitu besar, bubble short sudah mungkin sampai crash laptop kita, dia belum selesai gitu ya. Nah, jadi situlah kita pakai rekursif nanti untuk quick short, merge short ya. Nah, kita bagi dulu dia jadi 2. Nah, masih besar juga bagi dua, sampai jadi kecil. Nah, setiap yang kecil itu hal yang dikerjakan adalah hal yang sama terus. Ya, jadi di situ kita butuh rekursif. Ya, jadi harus paham betul apa itu rekursif ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke, nah sekarang dalam rekursif ini ya, kalau kita kasih 5, ya perhatikan baik-baik biar nanti code selanjutnya yang dynamic programming paham ya. Jadi misalnya ini kita kasih 5 ya, 5 ini, ya, nah dia kan panggil fungsi fib, masuk dia kemari ya kan. Di sini kita kasih 5. Apakah n sama 1? Tidak. Apakah n sama dengan 2? Tidak. N kita 5. Kalau berarti ini result sama dengan 1 tidak kita eksekusi yang else. Result sama dengan fib n kurang 1. Nah, ini 4 di sini. Ya. Nah, sebelum dia masuk ditambah dengan ini, dia udah panggil lagi fungsi lain. Ya, dia belum menuju kemari lagi, belum tambah fib 3 ini belum. Dari fib 4-nya aja dia udah masuk lagi ke ini. Panggil lagi function ini, masuk lagi ke dalam ini. Sekarang yang dikasih adalah 4. Yang tadi belum selesai ya. Nah, makanya namanya rekursif itu. Kalau yang tadi udah selesai, kita ulang lagi hal yang lain, itu namanya perulangan biasa seperti for, itu perulangan biasa 1, selesaikan, selesai 2, selesaikan 3. Ini belum selesai, udah manggil lagi, belum selesai, manggil lagi. Di result, return sampai ke return yang terakhir ini baru selesai yang sama dengan 5 ini. Itu rekursif ya. Jadi dia panggil lagi si 4 nih. Saat kita panggil si 4, dia masuk lagi kemari ya. Fib, sekarang 4 kurang 1, 3. Sekarang ini 3. Nah, 3 belum ada hasilnya. Dia panggil lagi, masuk lagi kemari ya kan.
Sekarang ini kita 3. Ya, nah, sampai terakhir 2. Kalau ini udah 2, nanti ini kan di sini ada 2 di terakhir. 2 ya. Begitu 2 baru dia, kalau dia 2 return 1 ya kan? Nah, return 1. Returnlah si 1. Ke siapa return 1? Ke yang terakhir yang panggil dia tadi. Si 3 berarti ya. Ke 4, 5 dan seterusnya. Baru selesai yang sebelah sini. Kemudian tambah sebelah sini. Nah, baru dia menuju yang ke sebelah kanan. Ini untuk yang fib sama dengan 5 ya. Fibnya 5 ya. N-nya sama dengan 5. Baru dia menuju ke Fibonacci yang ketiga. Ya, begitu juga panggil-panggil lagi seperti tadi. Ya, nah, sampai selesai. Ya. Nanti akan selesai berapa jawabannya? Yang terakhir adalah dia return lah. Ya, dia return kalau selesai ada semua, dia return 5. Dari yang kelima dan nilainya 5. Oke. Ya. Kira-kira apa masalah dari dari fungsi ini, rekursif ini? Selesai ya. Kita taruh 10 pun dia bisa kerjain. Kita taruh 100 kita bisa kerjain. Nah, masalahnya apa? Apa kurangnya dari rekursif ini? Kira-kira apa masalah dia? Kekurangan dia yang harus kita atasi itu apa? Kalau udah ada kekurangan udah oke. Jadi kalau ke depan kalau ada masalah Fibonacci ya kita pakai aja rekursif karena memang tidak punya kekurangan atau ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Ya, yang masih ada di depan laptop, hidupkan kamera ya. Kalau udah matiin kamera, kita anggap udah tidur ya. Atau sudah cuci baju. Ya, bukan lagi kuliah. Oke. Apa kekurangan? Dari kita jelaskan tadi, kekurangannya apa? Ya, waktu kita cari untuk Fibonacci 5, di sini kan tadi ada 4 ya. Di sini kita ada 4. Fibonacci 4 tambah dengan Fibonacci yang ketiga, ya kan? Nah, keempat sendiri, Fibonacci yang keempat sendiri, kita nggak langsung tahu jawabannya. Kita harus tahu lagi Fibonacci dari 3 dan Fibonacci dari 2. Ya. Nah, berarti di sini Fibonacci 3 ini kita panggil lah fungsi Fibonacci 3. Di sini juga kita panggil 2. Sampai ada hasilnya nanti ya, kita punya hasilnya. Nah, waktu sebelah sini, Fibonacci 3 ini juga kita panggil lagi ya. Yang kita panggil adalah Fibonacci 2. Dan Fibonacci 1 ya. Nah, ini 2 ada 2 kali diulangi. Ini dipanggil fungsi 2. Padahal tadi udah. Ini 3 juga kita selesai nih. Padahal tadi udah dipanggil. Ya. Nah, jadi kita kerjain rekursifnya memang kita selesai. Selesai dan kita dapat jawabannya. Tapi masalahnya apa? Kita akan banyak sekali melakukan kerjaan yang sama-sama. Ya, repetitif tadi ya, repetitif komputasional. Kita menghitung sesuatu yang sama-sama banyak sekali. Ya, nah, itu habisin waktu. Nah, kenapa enggak? Nah, ya. Nah, gini, contohnya gini. Nah, untuk kita mau cari Fibonacci 5 ya. Kita cari 4 dan 3. Fibonacci 4 cari 3 dan 2 lagi. 3-nya ada 2 kali cari. Untuk Fibonacci 2 cari 1 dan 0. Ya kan? Nah, untuk Fibonacci 3 cari lagi 2 dan 1. Fibonacci yang sebelah sini 3 ini jadi 1 dan 2. Ya, ini 2 aja ada berapa kali kita cari? Ya, 3 berapa kali udah kita cari? Ya, itu baru 5. Kalau 10. Ya, Fibonacci 10. Berapa kali 4 kita cari di dalamnya? Berapa kali 3? Berapa kali 2? Fungsi yang sama kita panggil-panggil terus untuk hitung hal yang sama. Nah, idenya di sini kenapa nggak kita simpan aja nilai tadi? Ya, jadi misalnya 2, kita simpan. Nanti perlu lagi, nggak usah lagi panggil si fungsi Fibonacci 2 itu. Nah, perlu 8, kita simpan. Nanti misalnya kita mau cari Fibonacci 10, kita pasti akan lakukan cari 5 itu sampai berapa kali nanti. Ya udah kita simpan aja itu, biar nanti tidak perlu lagi dihitung. Ya, itu idenya. Nah, itu namanya memoize, ya, memoization. Oke. Nah, namanya memoization. Ya, memoization. Gimana idenya? Mungkin ini enggak ada di slide, bisa dicatat nanti ya. Nah, misalnya ini code-nya. Nah, di sini ada 2 buah function yang harus kita buat. Yang pertama, Fibonacci juga seperti tadi, ya. Nah, Fibonacci-nya beda ya. Tadi parameternya cuma N aja. Sekarang sudah ada memo. Siapa memo? Nah, di sini nanti waktu kita deklarasi juga kita buat satu function namanya Fibonacci memo, ya, dengan N yang kita berikan. Nah, kita akan tahu siapa si memo. Ternyata memo itu adalah kita memo sama dengan none. Nah, none ini kalau di pemrograman lain null ya, null. Ya, null sebanyak dikali ya, null dikali dengan
n tambah 1. Nah, n kita siapa? Misalnya di sini saya panggil fit memo, ya, function fit memo ini sama dengan fungsi fit tadi ini ya. Cuma biar nggak ketukar kita kasih nama sini fit memo. Fit memo 5. Ya, sekarang kita mau cari juga Fibonacci yang deret kelima itu siapa? Gitu ya. Kita harus cari yang 4 dan 3 tadi ya, dan seterusnya sampai ke bawahnya. Kita mau cari sekarang Fibonacci yang kelima itu siapa? Ya, nama fungsinya fit memo kita panggil ya. Waktu kita panggil dia akan masuk kemari dia. Kita masuk kemari ya. Nah, di sini 5 kita kasih. Nah, apa yang dikerjakan di dalam function ini saat kita panggil memo sama dengan nan kali n tambah 1. N kita 5 tambah 1 6 berarti ya. Nah, ini 6. Ya, kita akan buat memo itu adalah array atau list ya. Kalau kita bilang di Python list array boleh juga. Memo sama dengan ya nan itu adalah null. Artinya apa? Nggak ada isi ya kan? Nggak ada isi, belum ada isi. Ya, null sesuatu yang null itu tidak ada isi ya. Sebanyak berapa buah? Sebanyak 6 buah. Nah, kita buat untuk menampung ini null masih belum ada isi. Sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tahu array dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini indeksnya. Nah, tapi nanti 0 ini nggak akan pernah kita pakai. Ya, sengaja ditambah 1 biar kita jadinya misalnya biar kita nggak terbingung dengan si indeks ya. Jadi betul-betul nilai ke n kita ditaruh, misalnya nilai n kita ada 1 ditaruh ke 1, yang kedua ditaruh ke 2, yang ketiga ditaruh ke 3 gitu ya. Nah, jadi nggak perlu kita mulai dari 0. Membingungkan nanti, karena nilai yang kelima harus kita taruh di array yang keempat gitu kalau di indeksnya ya. Jadi kita langsung, makanya array yang kita buat kita tambah dengan 1. Tapi yang pertama ini yang indeksnya 0 nggak pernah kita pakai ya. Kecuali mungkin mau buat Fibonacci-nya dari 0. Ada juga yang buat Fibonacci dari 0 dengan nilai yang ke 0-nya memang 0 nilainya ya. Deret yang ke 0-nya adalah 0. Deret yang ke 1-nya 1, deret yang keduanya 1, deret yang ketiganya 2, dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian ini kita buat. Nah, baru dia sini akan return. Sambil dia return, dia panggil fungsi fib2. Ini rekursif apa bukan ini? Yang ini. Ini rekursif atau bukan? Kita lihat nama function kita apa? Nama function kita fit memo. Di dalamnya ada nggak yang panggil fit memo? Nggak ada. Tidak ada yang panggil fit memo. Berarti bukan rekursif. Karena rekursif itu tadi program yang memanggil dirinya sendiri. Ya, kalau yang ini nama fungsinya fib2. Rekursif atau bukan? Rekursif atau bukan? Rekursif. Rekursif. Ini dia dipanggil di sini. Dipanggil di sini, ya. Jadi dengan kata lain, memoization ini sama persis dengan rekursif tadi. Rekursif dia masih. Bedanya apa? Bedanya sekarang nilai yang sudah dicari tadi kita simpan ke dalam sebuah array. Jadi kalau ada hal yang sama, tidak perlu lagi kita panggil lagi. Seperti tadi kejadian tadi ya. Misalnya tadi 3 udah dicari sekali. Nanti kita cari lagi ya. Kita mau menghemat waktu, tidak perlu lagi kita cari si 3 tadi. Tapi sudah tadi waktu dicari pertama, dia langsung disimpan ke dalam array. Kalau perlu lagi, ambil aja di array. Ya, nggak perlu panggil function, kemudian return value. Function, return value itu kan butuhkan waktu. Apalagi di belakang si 3 itu dari rekursif lagi ya kan, panggil si 2 dan seterusnya. Ya, jadi sangat menghemat waktu ketika nanti kita mencari Fibonacci dengan deret yang sangat besar. Oke, jadi yang ini ya, ini bukan rekursif ya. Nah, jadi kemudian di sini ngapain dia? Return fib2. Berarti dia ini panggil function sebenarnya ya. Kenapa ada kata return di depannya? Ya, return. Ini mau dia sebenarnya mau kembali ke yang panggil dia tadi. Yang panggil dia kan fib ini ya, fib memo 5 ini mau dia return. Cuma sebelum dia return dia ada panggil function. Nah, ini fib2 kita panggil, kita berikan n-nya 5, kita berikan memo. Memo itu siapa? Ini kita berikan. Ya. Memo itu kita berikan array yang panjangnya itu 6 tadi ya, yaitu 5 tambah 1. Dengan nilai isi dalamnya itu 0 semua. Ini kita berikan. Ke siapa kita berikan? Ke ini. Untuk kita panggil si ini. Ya. Kita bersihin lah sedikit ya.
Oke, ini tadi kita punya 5 di sini 6 ya. Oke, kemudian nih kita panggil ini, kita berikan di sini. Yang mau kita, n kita 5, kita panggil return, kita panggil fib 2, kita panggil function ini, kita panggil kemari ya, masuk dia kemari. Berarti siapa yang diterima sama si fib 2 ini 5, n-nya 5, memonya ini ya, array kita ini ya. Apakah memo yang ke n itu, apakah memo yang ke-5 adalah bukan NaN? Nah, betul apa salah? Apakah memo yang ke-5? Memo dengan indeks yang ke-5. Ya. Ini kan memo, ini kan indeks. Kalau ada kurung siku gitu, itu indeksnya ya. Memo yang ke-5. Siapa memo ke-5? Betul nggak null? Betul nggak non isi dalamnya? Masih kosong. Betul? Betul apa enggak? Betul kan? Apa isi di dalamnya? Belum ada apa-apa. Jadi semuanya ini masih non ya. Kalau ini dalam pemrograman lain, mungkin di programasi Java kalian sudah familiar, null ya. Null begini ya. Nah, nggak ada isinya. Atau kalau pointer belum tunjuk kemana-mana, null masih. Oke. Nah, jadi apakah ini tidak NaN? Salah, karena dia NaN. Ya, karena dia tidak ada return memo. Ini tidak ada, tidak kita lakukan. Kita tanya lagi. Kondisional lagi, apakah n sama dengan 1? Tidak, n kita 5. Apakah n sama dengan 2? Tidak juga. Jadi return 1 ini juga tidak kita eksekusi. Berarti if ini tidak terjadi, kita langsung eksekusi yang else. Ya, if else gitu prinsipnya ya. Gitu if nggak terjadi, else tuh langsung eksekusi, nggak perlu kita cek kondisi apapun lagi. Else-nya langsung eksekusi, result sama dengan fib nih panggil function ini berarti ya. Dia panggil function lagi. Rekursifnya masih terjadi di sini ya. Di memoization ini rekursif masih sama terjadi, sama persis seperti yang tadi kita bahas. Rekursif. Bedanya sekarang dia simpan nilai aja. Ya. Jadi sekarang kita panggil di sini adalah memoiz n kurang 1 adalah yang keempat ya. Sini sama yang ketiga.